Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung, istiqomah. Bagi yang belum, segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah istri dan anak yang tidak taat kepada Allah, dosa dan tanggung jawabnya di akhirat jadi tanggungan suami? Selangkah kaki suami masuk ke surga, selangkah kakinya tertinggal di neraka. Gara-gara tidak mengurus rambut istri, rambut anak perempuan pacaran, anak perempuan buka aurat. Mati suami, meninggal. Anaknya rambut 3 warna, anting 13, baju sempit, mengalir dosanya kepada bapaknya, dosa jariah. Oh, nggak bisa Pak Ustadz, bertentangan ini dengan ayat Quran. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang tidak menanggung dosa orang lain. Dosa anak ya dosa anak, dosa bapak ya dosa bapak. Kenapa bapaknya dapat? Bapaknya dapat karena tidak mendidik. Dosa tak mendidik. Tapi kalau anak ini sudah dimasukkannya ke pesantren, sudah dididiknya, sudah diajarnya, bininya pun sudah dinasehatinya, dipanggilkannya guru mengaji, tak juga sampai dia mati, maka lepas tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini wa alil insani illa ma sa'a. Manusia hanya mendapatkan apa yang dia lakukan. Dosa saya ya saya tanggung sendiri. Dosa anak bini saya ya tanggung masing-masing. Tapi karena saya tidak mengajar, tidak mendidik, tidak menegah, tidak menyuruh, tidak melarang, mereka menjadi jahat, na'udzubillah, itulah yang menyebabkan dosa. Tapi kalau udah dinasehati, dipanggilkan ustadz mengaji, dibuatkan acara pengajian keluarga, arisan dibuatkan pengajian, maka kita sudah lepas di hadapan Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas? Jadi kalau ada ustadz yang mengatakan mengalir dosanya, betul. Kalau dia tidak mendidik, tak mengajar. Bagaimana hukum badan masih bertatu tapi sudah hijrah? Diambil kahal. Kahal itu batu sebesar ini. Kemarin saya beli kahal itu seplastik 3 on. Batu itu ditumbuk pakai batu besar halus, baru dimasukkan besi. Letakkan ini, dijepit pakai apa namanya? Kahal. Kahal celak bahasa kita. Yang paling bagus batunya namanya ismit. Apa namanya? Ismit. Itu obat mata. Tumbuk halus, masukkan ke tabung besi, masukkan besi. Besinya apa? Jari-jari sepeda. Jangan sampai yang bekarat. Kalau bisa besi putih, letakkan sini, baru ditekan pakai kelopak mata, baru tarik. Sebelum pergi berkaca dulu. Jangan sampai awak senyum, orang senyum, rupanya dia udah kemana-mana. Pakai motor hujan pula. Serak dia. Sampai di situ disangka orang acara Halloween. Nah, serbuknya itulah yang dimasukkan ke dalam kulit. Cucuk besi, masukkan serbuknya itu. Itulah yang disebut dengan tattoo. Tattoo, T-A-T-T-O. Bahasa Arabnya washma. Waw shin mim, washma. Sedangkan bahasa Inggrisnya tattoo. Kita pakai Inggris, tattoo. Itulah yang masuk ke dalam. La'anallahul washimat.
Allah melaknat perempuan tukang tato. Kenapa perempuan? Karena zaman dulu tukang tato itu perempuan. Nanti kalau antum pergi umroh, nampak Arab Badui, dari pakaian nampak tuh Badui. Sampai sekarang perempuan Badui masih bertato. Tatonya di sini. Tempat pasang koyo. Sini sama sini. Dicucuk pakai besi, dimasukkan serbuk kahal tadi, serbuk batu hitam. Nah, ketika dia sudah masuk ke dalam kulit, sudah masuk ke dalam, bukan di permukaan kulit, sudah masuk ke dalam. Lalu kemudian orang berwuduk. Apakah wuduknya sampai ke kulit? Sampai. Tato tidak menghalangi wuduk. Jadi jangan nanti kau tak sembahyang ke masjid. Imam kita bertato Pak Ustaz. Apa salahnya dia bertato? Dia sudah tobat, dia sudah hijrah, dia sudah ngapal Quran. Silakan aja dia bertato. Tapi tentu jaga juga hati jamaah. Kalau dulu tatonya sampai kemari, belilah tangan panjang. Nah, tutup supaya tak berkata-kata jamaah. Ini tato di apa sama ya? Sebelum tunjuk orang, luruskan jamaah, luruskan. Jaga juga hati jamaah. Jadi intinya tato tidak menghalangi air wudhu, kecuali tatonya stiker plastik diletakkan sini, habis itu ditarik, melekat dia di atas, tak masuk air wudhu. Kukunya hitam Pak Ustaz. Tengok dulu kenapa kukunya hitam. Hitam karena black henna. Black henna bukan di atas kuku. Black henna itu masuk ke kuku. Tidak menghalangi wudhu. Yang menghalangi wudhu itu kutek, plastik yang dioleskan cat. Itu yang menghalangi. Tapi ada juga yang ketiga. Tidak kutek, tidak black henna. Apa? Daki. Kuteknya di ujung aja. Masuk dia ke kulit, lalu ada alatnya sekarang, ditembak pakai laser. Tembak pertama abu-abu, tembak kedua hilang sama sekali. Seandainya dia tidak mau buang, tak apa. Jadi beberapa yang sudah hijrah nanya, Ustaz, ini saya buang atau saya biarkan? Ya terserah. Nyamannya gimana? Nyamannya saya buang lah Pak Ustaz. Pergi ke tempat tembak. Saya Pak Ustaz gak mau saya buang, saya biarkan aja. Biar bebas parkir. Biar kalau ada acara kenduri gak ngantri kita Pak Ustaz. Biar agak segan sedikit orang. Bagus. Ke masjid tengok orang, dia bertato aja ke masjid. Kau baru satu. Satu-satunya tato lah. Itu pun mau niru Rano Karno. Orang zaman dulu mah ya tatonya cuma tai lalat satu. Itu pun udah kabur pula. Bagaimana hukum badan masih bertato tapi sudah hijrah? Tak ada urusan. Salatnya sah, puasanya sah, zakatnya sah, hajinya sah, umrahnya sah. Waktu masuk Masjidil Haram, waktu tawaf itu kan ittiba, kainnya kan nampak, orang-orang bertato-tato sampai kemari dulu. Apa ada polisi Masjidil Haram untuk melarang masuk? Haji gitu. Gak apa-apa, dia tidak menghalangi, dan dia bukan najis. Tak perlu disetrika kulit itu. Ini tato yang ini mesti saya setrika nih Pak Ustaz. Kenapa? Mantan pacar. Sudah jadi bini orang. Apakah ada dampak dengan rezeki? At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat kama la dzambalah,
sama macam orang yang sudah tak ada dosa sama sekali. Tak ada dosa. Jadi jangan ini agak-agaknya rezeki kita ini macet karena belum ngapus tato. Nanti dihapus tato itu macet juga. Nah, kalau gitu kita balikkan tato ini balik. Tak ada hubungan. Jadi macam mana yang masalah rezeki kita ini? Surat At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, maka dikasih Allah solusi hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikasih rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Mengundang rezeki yang pertama yang paling hebat adalah dua. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, kesempitannya dibagi ke lapangan. Wa min kulli hammin faraja, kesusahannya dibagi kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki dari jalan yang tak disangka. Tak ada disebut menghapus tato. Yang pertama takwa, yang kedua istighfar, yang ketiga irka arba'a raka'atin fi awalin nahar akfika akhirahu. Jaga 4 rakaat pagi, kujamin rezekimu sampai petang. Itulah dia sholat duha. Jadi kalau ada orang mengatakan sholat duha mengundang rezeki, itu hadisnya. Rukuklah engkau 4 di situ tetap 2 salam. Habis 2 salam, 2 salam. 4, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. 4. Ya bena Adam, wahai anak Adam, tafarragh li'ibadati. Apa kata Allah? Hadis kursi. Ya bena Adam, wahai manusia, tafarragh li'ibadati, sibukkan dirimu dengan ibadah. Kau sibukkan dirimu dengan ibadah. Ja'altu fi sadrika ghinan, kuat hatimu merasa cukup. Wa asuddu faqra, kututupi segala kebutuhan. Wa illa taf'al, tapi kalau kau tidak menyibukkan dirimu dengan ibadah, maka Allah jadikan kita sibuk tak tentu arah. Walam asudda faqra, tapi kefakiranmu tetap tidak aku tutupi. Sibuk ke sana, sibuk ke sana, tetap juga kurang. 5. Man syaghalahu zikri an mas'alati, siapa yang sibuk berzikir mengingat aku sampai lupa berdoa. Saking sibuknya berzikir sampai lupa berdoa. Kau ada berdoa? Aku udah sibuk kali zikir tapi tak sempat lagi berdoa. A'taituhu afdal ma u'tis sa'ilin, aku berikan kepada dia lebih utama, lebih hebat daripada yang diminta orang berdoa. Sibukkan aja diri antum dengan zikir. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Terserah zikirnya apa. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sibuk dengan zikir, ku kasih engkau lebih utama daripada yang diminta orang berdoa. Tapi jangan gara-gara ini antum tak berdoa, tetap berdoa. Bolehkah saya bayarkan zakat kepada guru mengaji atau ustadz di kampung saya? Uang zakat yang dapat guru ustadz, apakah boleh diambil? Apakah boleh dia ambil atau dibagikan lagi? Tak boleh keluar dari 8 kotak, 8 asnaf. Kita punya guru ngaji. Guru ngaji kita ini masuknya kemana? Innamas shadaqatu lil fuqara. Fuqara tak ada income sama sekali. Orang tua umur 70, tak ada kebun, tak ada anak, sebatang kara.
masuk dia fakir. Wal masakin, ada income 500.000 sebulan, kebutuhan 3 juta. Ada income tapi tak cukup, itu namanya miskin. Wal amilina 'alaiha, amil. Wal muallafati qulubuhum, muallaf. Wa fir riqab, hamba sahaya yang mau merdeka. Wa fi wal inna sadaqatil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal riqab wal gharimin, orang yang terlilit utang. Wa fi sabilillah, perang. Wa binis sabil, musafir yang putus belanja, datang dari Palembang, datang dari Bengkulu, datang dari Jawa, mau pergi ke Aceh, putus belanja. Ibnu Sabil. Sekarang guru ngaji itu masuknya kemana? Dia masuknya ke miskin, dapat. Dia masuknya ke fakir, dapat. Dia masuknya ke amil, dapat. Dia masuknya ke gharib wal gharimin, dapat. Dah. Kalau masuk, kalau tak masuk, dah. Saya dikasih orang, ditulis di situ zakat. Boleh saya ambil apa tidak? Aku pula tak boleh. Tapi kalau saya berfatwa untuk diri saya sendiri, tentu yang saya ambil dalil yang menguntungkan. Maka kalau untuk diri saya tak bertanya ke diri saya tanya Komisi Fatwa MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya dikasih orang zakat. Bolehkah saya ambil? Tidak. Antum tak masuk dalam 8 asnaf. Saya balikkan. Mohon maaf ya Pak, jangan tersinggung. Kata Komisi Fatwa, aku tak masuk. Jaga diri. Jadi antum nanti kalau pulang ada orang ngasih zakat, antum tanya kawan, aku dapat enggak? Ditanyanya balik, aku dapat berapa? Gitu deh. Oke, uang zakat yang diambil guru ngaji saya tadi. Oh, rupanya guru ngajinya mau diambil. Apakah boleh dia ambil sendiri atau dibagikannya lagi? Kalau dia termasuk dalam 8 asnaf, ambillah. Tapi kalau tidak, balikkan. Supaya dibagikan oleh Badan Amil Zakat Nasional. Apa hukum mengkhususkan doa di sujud terakhir? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Seorang manusia paling dekat dengan Tuhan, dengan Rabb, dengan Allah ketika dia sedang bersujud. Fa'aksiru fihi doa, perbanyaklah doa waktu sujud. Hadis sahih Muslim. Pertanyaannya, bolehkah mengkhususkan doa di sujud terakhir? Boleh. Hadis sahih Muslim. Tapi kalau tak bisa bahasa Arab, doanya dalam hati yang dilafazkan. Satu kata keluar dari mulut yang bukan bahasa Arab, batal salat. Biniden, batal salat. Kalau bahasa Arab Pak Ustaz, boleh. Da'autu lisyafi'i fi salati 40 sanah. Kata Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, aku mendoakan Syafi'i dalam sembahyangku 40 tahun. Bunyi doanya, Rabbil firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ampunkan dosaku, ampunkan dosa mak ayahku, ampunkan dosa guruku Imam Syafi'i. 40 tahun. Boleh, sah. Kalau tak sah, batallah solat Imam Hambali. Di mana itu Pak Ustaz? Bisa kami tengok dalam Manaqib Imam Syafi'i. Manaqib itu buku biografi. Jadi kalau ada orang undang, datang ya besok acara Manaqib. Maksudnya baca biografi. Biasanya Manaqib Imam Abdul Qadir Al-Jilani, dibacakan Manaqibnya. Itu namanya acara Manaqib. Ayah saya sholat 5 waktunya masih bolong. Kadang sholat, kadang tidak. Apakah saya sebagai anak wajib mengingatkannya?
Bapak, ayah, kalian yang tak sembahyang, kupesankan kalian sembahyang kalian. Kalau tidak, neraka jahanam tempat kalian. Nah, sembahyang kalian Pak, sembahyang kalian Pak. Mestinya kalian yang menyuruh anak kalian, bini kalian, keluarga kalian. Ini kalian pula tak sembahyang. Nah, dah kirimkan video ke dia. Daripada kalian payah bercakap. Nah, nanti potong tak sampai semenit tadi itu. Masukkan ke TikTok. Kasihkan ke grup-grup ayah-ayah tak sembahyang. Di bulan Ramadan setan diikat, dipenjara, dibelenggu. Apakah itu dari Quran? Tak ada. Dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas, tunjukkan saya mana ayatnya. Setan diikat. Pernah kalian sholat imam baca? Ingatlah setan diikat. Gitu. Tak ada. Lalu dari mananya bahan ceramah Ustadz itu katanya setan diikat? Idza jaa Ramadan, kalau Ramadan sudah datang. Futihat abwabul jannah, dibukakan pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dikunci pintu neraka. Wa suffidat asyayatin. Dua riwayat. Satu riwayat bunyinya wa suffidat asyayatin. Satu riwayat lagi wa sulsilat. Satu diikat, satu dirantai, dibelenggu. Hadisnya hadis sahih. Bukan dari Quran, dari hadis. Lantas bagaimana iman diri yang tergoda oleh hawa nafsu di bulan Ramadan? Apakah karena bisikan setan? Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Kalau hadis itu ada dalam Sahih Muslim, bagaimana cara kita memahami hadis ini? Baca syarah. Syarah itu artinya penjelasan. Kitab Sahih Muslim tak ada penjelasannya. Biar supaya paham, baca syarah Sahih Muslim. Siapa yang menulis syarah Sahih Muslim? Yang menulis syarah Sahih Muslim, yang menulis Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi. Nama kitabnya Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Apa makna setan dibelenggu? Satu, setannya dibelenggu badannya, tapi lidahnya masih tetap bercakap. Makan. Alladzi yuwaswisu fi. Dia memang dibelenggu, tapi dia tetap pakai mikrofon. Jelas? Makna kedua. Kau tadi waktu kata sambutan itu kenapa macam kikuk, grogi kau tengok? Aku tadi pas disuruh sambutan di tempat KKN, nampakku Ustaz Somad. Rasa-rasa terkunci mulut. Pertanyaannya, mulutnya dikunci atau tidak? Tidak. Lalu kenapa dia merasa terkunci? Karena ditengoknya ada Ustaz di situ. Begitulah keadaan si setan di bulan Ramadan. Dia tidak dibelenggu, tapi menengok kuatnya iman orang beriman waktu puasa itu, seakan-akan dia terbelenggu. Diajaknya makan, tak mau. Diajaknya minum, tak mau. Diajaknya buat maksiat, tak mau. Maka kata setan, aku macam terbelenggu aku di bulan Ramadan. Begitu penjelasan Imam An-Nawawi. Dah, habis. Sekarang penjelasan Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Induknya ahli tafsir Al-Azhar Mesir. Banyak ceramahnya di YouTube. Coba tulis Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Meninggal tahun 1998. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, apa hikmah disebut setan itu diikat di bulan Ramadan? Karena orang berbuat dosa itu sebabnya dua. Pertama, karena dirinya. Yang kedua, karena setan. Orang buat dosa itu dua. Pertama, karena dirinya. Kedua, karena
setan. Nah, di bulan Ramadan setan diikat. Jadi kalau ada orang buat dosa, itu berarti karena kalau ada orang buat dosa sekarang, itu murni karena dirinya. Jadi yang selama ini menyalah-nyalahkan setan, minta maaflah ke setan. Maafkan aku setan. Kata setan, ambolah mau pensiun dini. Karena perbuatan manusia lebih parah daripada setan. Itulah penjelasan ulama tentang makna setan dibelenggu. Jelas apa tak jelas? Ingat 3 penjelasan. Sampaikan nanti kalau ditanya orang. 2 dari Imam Nawawi, 1 dari Syekh Muhammad Mutawalli Asy'ari. Mana yang paling kita utamakan? Bersedekah sama orang fakir miskin atau bersedekah pada anak yatim? Sedangkan fakir miskin hidup susah. Anak yatim tersebut orang yang terpandang dan banyak uang. Jadi mana yang kita dahulukan Pak Ustaz? Al-sadaqah ala qadril hajah. Bersedekah itu sesuai dengan hajat. Bersedekah sesuai dengan hajat. Orang lapar, kasih makan. Orang tak berbaju, kasih baju. Anak yatim, sawit bapaknya luas, kebun gotahnya banyak, duit pensiun bapaknya mengalir, tapi emaknya sibuk mengurus skincare, mau berlaki lagi. Sampai anak ini tidak ada guru ngaji, tak mengaji budak nih. Maka untuk anak yatim bukan dikasih beras, tapi dikasih voucher. Voucher ngaji gratis 12 bulan. Potong 2 vouchernya, ke dia 1, ke Ustadz Imam Masjid Al Baitur Rahman 1. Ustadz, ini vouchernya untuk 12 bulan, terhitung nanti dari Syawal ya Pak Ustadz. Ustadz ngajar ke sana. Kami sudah koordinasi ke sana. Makanya tidak semua ayat tentang anak yatim itu ngasih makan. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Ujilah anak yatim sampai dia usia nikah. Bukan tentang ngasih duit. Menguji anak yatim kecakapan ekonomi. Uji anak yatim. Kira-kira dia udah bisa enggak mengadministrasi keuangan? Kalau sudah, fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kalau kamu tengok anak ini sudah cakap, kembalikanlah harta mereka. Misalnya, saya dikasih amanah menjaga kebun anak yatim 10 hektar. Saya pegang. Habis itu saya uji dia. Lulus dia, balikkan. Ayat lain. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Orang yang memakan harta anak yatim. Anak yatimnya kaya. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Mereka makan api neraka di perut mereka. Anak yatimnya kaya, bukan miskin. Jadi tidak semua anak yatim itu dikasih. Yang miskin itu dikasih makan. Yang yatim, santunan anak yatim. Jangan semuanya kasih duit. Maka kita mesti kenal anak ini. Dia perlu apa? Anak ini tak punya Quran, kasih dia Quran. Mohon berikan saya doa kesehatan. Karena saya mengalami sakit sudah lama. Sekarang masih minum obat dari rumah sakit. 4 amal. Amal badan, amal lisan, amal pikiran, amal harta. Yang pertama amal badan, sembahyang hajat. Usolli sunnatal hajat. Hajatnya sehatkan aku ya Allah. Allah Akbar. Pagi, petang, siang, malam, unlimited, bebas. Amal badan. Yang kedua amal lisan. Untuk niat supaya aku kau sehatkan ya Allah. Al-Fatihah.
Berapa kali? 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Sehatkan aku ya Allah, Al-Fatihah. Sehatkan anakku, Al-Fatihah. Sehatkan lakiku, Al-Fatihah. Sehatkan jamaahku, Al-Fatihah. Bertawassul dengan amal Fatihah. Amal pikiran. Yang jahat ini pikiran. Kolesterol tak jahat, gula tak jahat, yang jahat ini pikiran. Maka yang banyak sakit itu orang yang punya pikiran. Makanya orang gila sehat, karena tak ada pikiran. Ada seorang suami minta kusuk sama bininya karena pikiran dikusuk. Terus ditanya bininya. Bininya bertanya, "Abang dulu sebelum nikah siapa yang ngusuk, Bang?" Kata dia, "Aku sebelum nikah tak pernah sakit kepalaku." Berarti dia sakit itu gara-gara pikiran. Apa gara-gara bini? Naik asam lambung, naik diabetes, naik gula darah, naik kolesterol gara-gara pikiran. Maka tenangkan pikiran dengan apa? Bahwa ini takdir Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah sudah pikirkan itu, teruskan itu untuk menghantam pikiran ini supaya dia jangan kemana-mana. Amal badan udah, amal lisan udah, amal pikiran udah. Sekarang amal harta, bersedekah. Ya Allah, berkat sedekahku ini sehatkanlah aku. Aku tak banyak duit Pak Ustaz, belikan pergi ke pangkal jalan Kamboja nih kalau sore, belikan sebungkus sirup 2 bungkus, antarkan ke rumah anak yatim. Buka puasa nanti ya, habis itu berdoa. Ya Allah, berkat sedekahku ini sehatkanlah aku. Dari mana dalilnya nih? Amalan yang Ustaz kasih di mana dalilnya? Dalilnya 3 orang terjebak dalam gua. Berjalan, turun hujan, masuk ke gua, menggelinding batu. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari. Terjebak. 3 ini berdoa dengan amal. Yang satu mengatakan, gaji pembantuku tak diambilnya, ku belikan ke kambing, sekarang dia datang, kambingnya ku kasihkan semua, habis semua diambilnya. Berkat sedekahku ini bukakan pintu nih Allah. Terbuka. Itulah dalil boleh berdoa dengan menyebut. Yang kedua, aku balik ke rumah, biniku menangis, anakku kelaparan, air susu tak ku kasih ke anak bini. Ku tunggu emakku bangun. Jaga emakku, ku kasihkan susu. Minum lama, minum ya. Setelah itu baru ku kasih ke anak bini. Berkat baktiku ini bukakan pintu, terbuka. Yang ketiga, aku jatuh cinta kepada sepupu. Hampir kami berzina. Tak jadi karena aku takut padamu. Berkat rasa takutku ini, bukakanlah pintu gua. Terbuka. Itu dalil bahwa berdoa itu jangan kosong. Ada yang kita bawa, namanya wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Malam tadi saya balas komentar tentang kredit syar'i. Dia bilang kredit syar'i jika terlambat ada uang tahzirnya, hukum keterlambatan, uangnya untuk kemaslahatan umat. Apakah boleh kredit syar'i pakai tahzir jika terlambat? Tahzir, peringatan, attention, denda. Karena kalau tidak didenda, orang nanti terlambat semua bayar. Beda bank syariah dengan bank konvensional. Bank konvensional kalau kau terlambat bayar denda, dendanya dibagi kepada semua nasabah. Itulah riba itu. Sedangkan bank syariah tetap ada denda, dendanya untuk maslahah ammah, kepentingan umum, untuk jalan, untuk jembatan, untuk panti jompo, bukan dinikmati personal.
tapi untuk masalih ammah, kepentingan umum. Itu boleh menurut syariat Islam. Semua permasalahan bank syariah dikeluarkan fatwanya melalui DSN, Dewan Syariah Nasional. Semua bank mesti ada 3 orang DSN, Dewan Syariah Nasional, mengeluarkan fatwa. Di bank itu ada namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Itulah maka orang berlomba-lomba masuk fakultas syariah jurusan muamalah ekonomi, karena nanti tamat mau jadi DPS, Dewan Pengawas Syariah. Kau kuliah di mana? Fakultas Syariah. Jurusan ekonomi syariah. Oh, mau jadi pengawas? Enggak, mau nikah sama pengawas. Berapa takaran untuk satu fidyah? Mazhab Syafi'i 1 mud. 1 mud, 1 mud, 1 mud, 1 mud. 1 mud, 1 mud, 1 mud, 1 mud. Berapa mud? 4. 4 mud ini campur jadi 1, namanya 1 sa'. 1 mud, 2 mud, 3 mud, 4 mud, namanya 1 sa'. 1 mud ini berapa? 750 gram. 750 gram. 750 gram, 750 gram, 750 gram, 750 gram. Berapa? 3 kilo. Saya bayar zakat fitrah dari tahun 2008 sampai 2025 ini insya Allah 3 kilo. Karena saya pakai 1 mud 750 gram. Kenapa Ustadz kami bayarnya 2,5? Mana aku tahu? Tanyalah dia. Nah, salah beramal bagus lebih daripada kurang. Kalau berlebih terhitung sedekah, kalau kurang berutang kita. Berarti kami yang selama ini bayar 2,5 kilo, itu fatwa MUI, Basnas pun 2,5. Kalau kalian ikut ya tak apa-apa. Tapi kalau saya 3 kilo. Karena udah saya tengok segini, yang paling tinggi 3 kilo. Saya bayar 3 kilo. Kalau untuk fidyah 1 mud. Berarti 750 gram. Ambil beras, timbang 750 gram, kasihkan ke miskin, bukan fakir. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, siapa yang tak sanggup puasa, fidyatun, bayar fidyah, ta'amu miskin, bukan fakir, makan orang miskin. Apakah sah fidyah dengan beras saja? 1 mud 750 gram, batas minimal. Lalu yang dipakai di Pekanbaru sekarang, Basnas Kota Pekanbaru menetapkan 1 fidyah, makan pagi, makan siang, makan malam 50.000. Karena bukan cuma nasinya, santannya, lauknya, jariangnya, sayurnya. Basnas Jakarta 60.000. Basnas Papua tak sama. Jadi jangan samakan seluruh Indonesia ini, karena lain kebutuhan orang. Jadi kalau ada orang yang ngasih cuma 750 gram, batas mini. Jadi yang bagusnya kami ikut mana? Ikut Basnas. Kasih sehari 50.000. Jadi kalau ada orang tua tak bisa puasa sebulan, 1,5 juta. Mana yang paling afdal bayar fidyah? Dengan makanan, atau dengan uang? Tengok situasi dia. Makanya kita mesti kenal dengan orang itu. Ama-ama
sudah tua di rumah sebatang kara sendiri, bagus kasih duit. Karena kalau dikasih beras, siapa masak? Kalau dikasih duit, bisa dia belikan aku nasi sebungkus. Bapak-bapak belum tua kali kasih beras. Karena kalau kasih duit, main game online deh. Beli paket dia, main Mobile Legend deh. Rukhsah bagi musafir yang puasa itu apakah sunnah atau sekedar mubah? Faman kana minkum maridhan, siapa yang sakit, au ala safarin atau musafir, fa iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Itu sunnah atau mubah? Mubah. Mana dalilnya mubah? La yalumanna minnal muftir as-shaim. Waktu kami pergi ke Makkah, kami sedang puasa, yang puasa tak ngejek yang tak puasa, yang tak puasa tak mengejek yang puasa. Itu menunjukkan dia mubah. Karena kalau sunnah, pasti semua sahabat melaksanakan sunnah. Jadi yang puasa jangan mengejek. Kalau tak puasa ya neraka jahanam. Yang puasa pun jangan ngejek yang tak puasa. Lebih baik berbuka atau puasa Pak Ustaz? Timbang-timbang dirimu. Kira-kira menurut kau mana? Aku pun bingung Pak Ustaz. Sedang kau aja bingung terhadap diri kau sendiri, apalagi aku. Kita lah yang menimbang diri kita. Aku rasa-rasanya Pak Ustaz lagi bawa mobil nih sudah sampai Bagan Batu. Tadi berangkat dari Pekanbaru jam 7. Sekarang Bagan Batu jam 1. Insya Allah nanti sampai ke Tanjung Balai maghrib. Masih kuat? Masih. Terus kan? Ini Pak Ustaz kalau begini nih sampai Ekanopan meninggal nih Pak Ustaz. Makan. La tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Kami berdua Pak Ustaz bisa ganti-gantian. Nah, ganti-gantian. Dua-duanya udah mau sekarat Pak Ustaz. Makan kalian. Berhenti ke pokok-pokok sawit itu. Makan situ. Ya tapi nggak enak lah. Nanti sampai di kampung orang tuh nanya, udah mau mati mikir enak tak enak pula lagi. Bagaimana dengan Ustadz sendiri kalau sedang safar? Saya belum pernah membatalkan puasa karena musafir. Belum pernah. Baik menyetir sendiri ataupun disetirkan orang. Tak pernah saya batalkan. Kalau bahasa Jawanya eman-eman. Kita udah makan sahur, tapi saya tak paksa orang ikut saya. Kalau tak sanggup, ya puasa. Mudah-mudahan istiqomah iman Islam, sehat badan, bisa kita beribadah, mati husnul khatimah. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya qadhiyal hajat, engkau yang menunaikan segala hajat. Ya rafi'ad darajat, engkau yang mengangkat segala derajat. Ya syafi, engkau yang maha menyembuhkan. Isfi mardana, sembuhkan saudara kami yang sakit. Waqdi hajatina, tunaikan segala hajat kami. Waduyunana, tolong kami melepaskan hutang piutang kami. Wasahih ajsadana, sehatkan badan kami. Wa qawwi imanana, kuatkan iman kami. Taqabbal siyamana, terima puasa kami. Tamim taksirana, sempurnakan segala kekurangan kami. Waja'alna minal mukhlasin, jadikan kami orang yang ikhlas. Waja'alna muqimas shalah, jadikan kami orang yang menegakkan salat. Wa min dzurriyyatina, sampai ke anak cucu keturunan kami. Allahumma ftah qulubana, bukakan pintu hati kami. Wali walidina, kedua orang tua kami. Wali masyayikhina, guru kami, untuk senantiasa mendoakan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Sholli sunnatal isyraq rakaat
ini. Billahi taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.